kebaikan Tuhan bagi kita. Gimana kabarnya selama 1 minggu telah berlalu? Teman-teman semua dimanapun berada, kiranya tetap dalam perlindungan dan pertolongan dan pemeliharaan dari Tuhan tentunya, ya kan teman-teman? Ya teman-teman semuanya, senang sekali saya bisa bertemu kembali bersama dengan teman-teman di acara kita yang kita nanti-nantikan. Pastinya di acara talk show #dirumah_aja. Ya teman-teman semuanya, langsung saja kita akan awali seperti biasa acara talk show kita malam hari ini dengan pujian dan doa. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali menikmati firman lewat acara talk show ini. Terima kasih kami boleh kembali menyaksikannya. Tuhan karuniakan waktu. Biarlah hari ini kami boleh mendapatkan jawaban dan hari ini kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Inilah kami, tolonglah kami, dan biarlah setiap kami mendapat berkat yang khusus daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, mungkin dalam hidup kita sering kita ingin diperhatikan, ya, ingin mendapat kasih sayang, ingin mendapatkan kepedulian dari orang lain. Bahkan ketika masalah kita begitu menumpuk, begitu bertubi-tubi, hingga akhirnya kita berkata, siapa yang peduli aku? Who cares of me? Ini menjadi pertanyaan kita, umumnya kaula muda, yang ingin diperhatikan, yang ingin disayangi dan dikasihi. Lalu apakah dengan banyaknya masalah tidak ada yang peduli lagi dengan kita? Hari ini
kita akan mendengarkan siapakah yang peduli dengan kita dan apakah bukti kepedulian itu yang sejati, yang sebenarnya. Teman-teman semuanya, dimanapun berada, hari ini mari kita sama-sama untuk serius dan sungguh-sungguh mengikuti talk show pada malam hari ini. Dan kali ini, teman-teman, kita kedatangan tamu yang sangat unik dan spesial. Ya. Tamu-tamu kita hari ini adalah tamu-tamu spesial kita. Siapakah dia? Inilah dia, Elvin Zargu dan juga Aswin Buaya. Ya, ini silakan. Inilah dia, selamat malam. Elvin, selamat malam Buaya. Gak apa-apa ya manggil Buaya. Bagaimana kabarnya malam ini? Sehat. Gimana Elvin? Baik. Baik, sehat. By the way, memang warganya Buaya? Iya, Anies. Oh iya, jadi teman-teman, ya memang Elvin, Aswin Buaya. Maksudnya marganya ya teman-teman. Jadi jangan kaget dan nggak usah takut-takut dekat-dekat karena nggak menggigit kan? Oh iya. Oke, malam ini kita akan talking tentang bicara-bicara tentang kepedulian. Siapa sih yang peduli dengan aku? Kalau boleh tahu siapa yang peduli dengan? Ada nggak sih orang yang peduli dengan Buaya dan juga dengan Elvin? Ada ya? Siapa tuh? Salah satunya orang tua, teman, sahabat, teman sekitar kita kak. Sekitar ya? Banyak ya? Iya. Wah, kalau Buaya banyak yang mengasihi, memperhatikan. Banyak, jelas. Jelas. Salah satunya orang tua, Orang tua. teman-teman, saudara, sama itu satu gereja itulah. Wah, saudara satu gereja itu ya kan? Wah, gimana sih mereka dari mana kalian tahu? Kan kalau dibilang itu peduli kan ada buktinya nih. Gak mungkin aku peduli. Dari mana sih tanda-tandanya mereka bisa dikatakan peduli sama Elvi sama Buaya juga? Sama saya kak, kalau peduli itu terhadap orang tua, kan orang tua saya ada di kampung. Terus peduli mereka terhadap saya setiap hari atau sekali seminggu lah ya. Dia telepon Elvin, nanya kabar, apa nggak sakit, apa udah makan belum, itu terhadap keluarga. Dan kepada teman-teman atau sahabat, nanya kabar, lagi ngapain dan lagi di mana, apakah nggak sakit atau gimana gitu kan. Dengan saudara kayak gitu juga, sama dengan apa yang dikatakan orang tua. Ya sama ya, nanya kabar, nelfon. Pernah kasih kado atau sesuatu? Pernah. Siapa itu? Teman, sahabat. Kalau Buaya gimana? Apa buktinya tandanya kalau keluarga itu peduli kita, peduli aku? Dari mana Buaya tahu? Kalau dari orang tua kan satu rumah, jadi setiap pulang sekolah dulu gitu, tak kemana-mana pergi, pasti ditanya udah makan belum? Kalau makan itu ada ikan sendiri. Lalu kalau sama teman-teman, kalau sakit paling dijenguk rame-rame sama kawan. Tanda pedulinya dijenguk ya kalau Iya. sakit. Berarti semua ini apa? Buaya, Elvin, semua banyak yang peduli ya sama kalian? Iya. Banyak. Wah, gimana rasanya ketika semua mempedulikan, semua memperhatikan? Senang sih, puas sebentar saja. Puas, tapi sebentar, kenapa? Gak tahu. Nggak kekal gitu. Gimana? Nggak kekal. Puas nggak ketika udah diperdulikan sama keluarga, sama teman? Puas nggak? Rasanya di hati gitu. Puas sih, tapi hanya sesaat. Contohnya? Saat dipedulikan di situ, senang di saat itu, tapi
Aswin, panggil Aswin aja lah ya, biar lebih ganteng. Pikir orang mana buayanya udah ada panggil-panggil. Jadi Aswin gimana? Lebih sayang mana? Peduli sama bapak atau sama mama? Atau sama abang atau sama adik? Semua sih, tapi Semua. lebih ke adik. Kenapa? Kenapa gak abang? Nanti abangnya marah kenapa? Pernah mungkin belum pernah buat kesel itu adik, jadi Adiknya umur lebih berapa? sayang adik. Baru 1 tahun lebih. Iyalah gak bikin kesal masih 1 tahun. Coba nanti kalau udah besar pasti bikin kesal sama saya. Salah. Jadi apa buktinya apa? Aswin peduli sama adik ini. Apa yang Aswin kasih? Kan biasanya harus ada tandanya gitu ya. Waktu ulang tahun hari itu ngasih kalung hari itu untuk adik si buaya. Lalu setiap adik mau makan, kadang dia nggak mau disulangi mama, akhirnya ulangi. Wah, Dia mau. Lihat saja. itu aja ya. Berarti terbukti lah pedulinya. Pernah gak sih kalian punya masalah, terus berpikir dia nggak ada yang peduli, semua nggak ada yang ngerti, nggak ada yang nanyain kabar, terus akhirnya kecewa dan bilang, ah Tuhan pun nggak peduli, ini banyak masalah. Pernah gak sih berpikir seperti itu, Aswin? Elvi? Saya kemarin merasa sedih karena saya telepon orang mama di kampung, terus mereka nggak angkat, jadi aku merasa sedih. Kok aku nggak diperdulikan, dicuekin gitu. Aku masuk kamar nangis. Aku bilang, ya Tuhan, kok aku seperti begini? Orang tuaku nggak memperdulikanku lagi. Mereka kemarin itu aku telepon selama 3 hari, mereka nggak angkat. Terus aku merasa kecewa. Aku terpikir dalam hatiku, Tuhan, kok aku kayak gini? Orang tuaku nggak pedulikan aku. Di situ Ya, apa? di situ aku merasa sangat di situ aku merasa sedih karena nggak terlalu diperhatikan gitu. Padahal aku bilang, kenapa orang tuaku nggak angkat-angkat teleponku? Apa mereka nggak sayang lagi sama aku gitu? Ya gitu. Tapi akhirnya bisa juga akhirnya teleponnya. Iya. Oh, gitu. Berarti ada kalanya memang yang diangkat akhirnya merasa wah aku kecewa. Kalau Aswin, gimana Aswin? Punya pengalaman kecewa banget gitu, kecewa kali ini karena udah diharapkan memperhatikan, nggak memperhatikan, nggak sayang, nggak peduli lagi. Siapa pernah? Ada? Ada orang tua juga. Kemarin pernah bilang sama orang tua supaya bayar uang sekolah. Cuman udah numpuk-numpuk sampai mulai dari bulan 8 sampai bulan 11 ini nggak diopeni gitu. Bilang iya nanti aja, bilang mau punya. Cuman mau maksa juga kan nggak enak orang tua. Kayak gitu ya. Jadi kecewa gitu ya. Ya. Lalu pernah bertanya kan, kenapa sih ini terjadi? Ini tuh nggak sayang, ada masalah aja. Pernah sih Kak. Boleh berbagi? Bagilah. Ya, soal masalah yang tadi tuh bilang ini dalam hati, mana Tuhan ini? Katanya dia selalu ada saat susah maupun senang. Tapi saat susah kayak gini dia nggak ada. Gitu ya. Jadi pernah bertanya di mana Tuhan? Kayaknya di saat masalah, di saat susah, kayaknya rasanya nggak ada benar-benar dia nyata. Oke, jadi ya sering sekali itu terjadi dialami, bukan hanya Aswin, Elvi merasa kecewa dan bertanya, kenapa hidupku penuh masalah, susah, lalu di mana Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak peduli. Tapi benarkah seperti itu? Nah, malam ini kita
akan mendapatkan jawaban. Benarkah di saat masalah begitu banyak, di saat kita dalam keadaan kesusahan, apakah ekonomi, apakah hubungan, atau apapun kesusahan dalam hidup kita, benarkah Allah tidak peduli? Benarkah Allah itu benar-benar tidak ada dan tidak memperhatikan? Teman-teman semua, kita akan mendengarkan jawaban yang pasti. Langsung saja kita akan mendengarkannya. Mari kita sambut narasumber kita, Ibu Pendeta Lidiana Sembiring. Kami persilakan, Bu. Selamat malam. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih. Selamat datang di acara kita, Bu, talk show #di rumah aja. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Bu. Jadi tadi kami sudah berbincang bagaimana kepedulian teman-teman, tapi akhirnya serasa masalah banyak dan berkata tidak ada yang peduli, bahkan Tuhan sekalipun sepertinya tidak peduli dan tidak mau tahu. Benarkah demikian, Bu? Ya. Mari kita lihat jawabannya dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, kita baca bersama ya. Kita baca dari Yohanes 3 ayat 16, 2 ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, seringkali memang secara umum pandangan orang, Allah itu tidak peduli, atau orang tua tidak peduli, teman tidak peduli, sahabat tidak peduli, atau tidak ada yang peduli padaku, maka banyak orang yang stres. Kenapa banyak orang stres, banyak orang terganggu? Karena merasa tidak ada yang peduli terhadap dirinya. Nah, oleh karena merasa tidak ada yang peduli, maka banyak anak-anak remaja ya, anak remaja, anak pemuda seperti si Aswin ini, biasanya dia cari cari perhatian karena merasa nggak ada yang memperdulikan dia, maka cari perhatian dari lawan jenis gitu, pacaran. Kemudian pemudi juga begitu ya, si Elvin ya, karena merasa kurang mendapat perhatian dari mana saja, maka dicari-cari dengan cara sendiri. Padahal menurut manusia tidak ada yang peduli. Sebenarnya ada satu pribadi yang sangat peduli, yaitu Allah sendiri. Itulah dari ayat 16 ini. Kenapa Allah begitu peduli? Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Allah yang memiliki pemiliknya. Kalau pemiliknya kan pasti peduli kepada miliknya. Jadi bukti pedulinya apa yang dia buat? Biasanya kalau laki-laki perhatian ya, peduli kepada seorang wanita, pasti dia diam-diam belikan coklat gitu ya, dia belikan hadiah. Itu artinya apa? Peduli dia. Jadi waktu sakit, mau makan apa? Kamu sedang sakit ini, mau kemana kita pergi? Supaya cepat sehat. Ini namanya peduli. Peduli itu berarti ada pemberian, ada yang diberikan. Jadi kalau Allah peduli kepada manusia, apa buktinya? Apa buktinya Allah peduli kepada kita? Seringkali kita menganggap, oh Allah itu dia bilang dia Allah yang kasih, Allah yang perhatian. Tapi kenapa diizinkannya hidupku seperti ini? Mengapa keluargaku enggak kaya? Mengapa orang tuaku dibiarkan miskin? Kenapa hidupku seperti sekarang ini? Kenapa aku bukan seperti orang itu? Nah, itu sering tanda tanya. Nah, berarti manusia sering beranggapan bahwa Allah tak peduli karena nggak sesuai dengan harapan. Ya, Allah itu nggak peduli, nggak sesuai dengan keinginan. Maka kita rasa Allah itu kok nggak peduli ya? Kalau dia peduli kok dibiarkan aku susah seperti sekarang ini? Kok aku menderita? Nah, bukti kepedulian Allah bukan dalam hal
sesuai dengan pemikiran kita, sesuai kehendak kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan, baru kita anggap oh Allah peduli. Bukan di situ letaknya. Jadi harus kita ikuti pemikiran Allah, bukan pemikiran kita. Kepedulian Allah dalam bentuk apa? Bagaimana bentuk kepeduliannya? Bukan sesuai dengan yang aku harapkan, yang aku pikirkan, yang aku cita-citakan. Tapi kepeduliannya adalah dengan memberikan hal yang terbesar. Apa yang terbesar diberikan di sini? Anaknya yang tunggal. Ya, jadi Allah peduli kepada manusia. Pemberiannya itu dia tidak mau kecil-kecil. Dia bukan mau materi yang ada di dunia ini itu hanya semu sementara. Tapi dia harapkan pemberian yang terbesar, lebih besar dari apapun, lebih besar dari pacar sekalipun. Ya, sering orang menganggap pacarnya lebih besar, Pak, atau badannya besar. karena badan pacarnya besar, ini yang paling besar bagiku. Atau orang tuanya besar, uangnya terbesar. Padahal di sini yang terbesar adalah pemberian Allah, anaknya yang tunggal itu yang terbesar. Mengapa anaknya ini dikatakan terbesar? Padahal yang kita perlukan kan uang, keping, ya kan? Kan keping yang diperlukan ya. Kalau orang Nias namanya kepe, orang Batak namanya hepeng. Ya itu yang diperlukan. Tapi ini kok bukan itu dikasih? Kenapa bukan kepe yang dikasih? Ya, kenapa anaknya yang tunggal dikasih? Kita nggak perlu kayaknya ya, nggak perlu ya kalau anaknya yang tunggal ya. Kepe yang perlu kan? Ya, yang diperlukan manusia selalu kepe, hepeng. Di dia do hepengi. Di mana kepe itu kan gitu? Itu yang dicari, yang dikejar. Kalau nggak dapat kepe, lalu kita bilang Allah nggak adil, Allah nggak peduli. Kepeku kok sedikit sekali. Pernah gitu? Nggak sering ya? Pernah aja. Iya. Mau beli baju kok aku susah gitu ya. Nah, padahal kepedulian Allah bukan dalam hal bentuk kepe ya, bukan dalam bentuk pacar, bukan dalam bentuk materi yang terlihat, tapi anaknya sendiri diutusnya, anaknya yang tunggal diberikannya. Kenapa ini yang terbesar? Kenapa bukan kepe yang terbesar? Kenapa bukan orang tua terbesar? Kenapa bukan pacar? Kenapa? Ayo, sebelum saya jelaskan. Ya, saya mau sebelum saya jelaskan kenapa? Kenapa anak yang tunggal dikatakan terbesar? Kenapa bukan kepe? Padahal yang kita perlu kan kepe. Ayo, Erwin. Karena memperoleh hidup yang kekal. Karena memperoleh hidup yang kekal. Kalau yang terbesar dikasih, dapatnya hidup kekal gitu ya. Kalau kepe dikasih, dapatnya baju baru gitu. Iya. Ya. Aswin? Karena itu semua sementara, Bu. Ya. Karena Itu hanya sementara ya. Kalau kepe sementara, tapi yang kau cari apa? Masih kepe dicari tahu sementara, tapi cari-cari itu. Makanya Allah kenapa nggak buat kaya semua orang? Kan bisa kan, hari dia kok kepe. Tapi nggak itu dikasihnya semua sama semua orang. Nggak dibuatnya kaya semua orang. Nggak dibuatnya semua orang punya pacar. Iya, ada yang belum punya pacar sampai sekarang. Ada yang belum berumah tangga sampai sekarang. Ini artinya apa? Bukan itu yang terbesar gitu. Aku mau beli yang terbesar bagimu. Itulah anaknya sendiri ya, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Mengapa itu yang terbesar? Karena ini menjamin kehidupan kita kekal adanya. Kalau yang kita minta tadi itu di dunia ini sementara saja, bukan kekal ya. Begitu dikasih kepe, pulang kita tinggal. Ya, dikasih pacar, pulang tinggal. Dikasih jodoh, pulang tinggal. Semua ditinggalkan. Tapi begitu dikasih anak yang tunggal, pulang tetap bawa sampai selamanya. Ini nggak ada apa ya? Nggak ada akhirnya. Nggak ada keterpisahan. Maka kepedulian Allah itu, dia nggak mau kepedulian yang sementara. Tapi kepedulian Allah itu adalah kepedulian yang kekal. Dia mau peduli mulai dari sekarang sampai kita pulang, sampai kita meninggalkan
bumi ini dia tetap mau peduli sama kita. Maka kepedulian Allah itu satu kali kita sambut, kita akan diperdulikan selama-lamanya. Sekali aja kita terima ya pemberiannya itu bukti kepeduliannya kepada kita, maka kita sudah diperdulikan dari hari ke hari. Dia tidak pernah lagi mengabaikan kita. Dia tidak pernah tidak memimpin kita karena dia peduli. Kalau orang tua dari kampung kan kadang dia sakit, mana bisa dia peduli, terbatas dia. Kadang nggak ada ongkosnya, nggak bisa dia datang, nggak ada PP-nya. Jadi mau datang pun nggak bisa. Nah kita mau jajan, minta uang jajan, nggak ada PP, nggak bisa dikasih gitu. Makanya orang tua kita sangat terbatas, walaupun dia mau peduli ya. Pacar terbatas, walaupun dia mau belikan coklat, kantongnya pun lagi kering dia, lagi sakit kanker dia, jadi nggak bisa. Dia mau peduli sama pacarnya, tapi lagi sakit kanker, nggak bisa dia belikan coklat. Nah ini artinya apa? Terbatas. Nah, kepedulian manusia sangat terbatas. Kepedulian Allah sangat besar dan sekali untuk selama-lamanya. Itu bedanya kepedulian manusia dengan kepedulian Allah. Maka yang paling penting, siapakah yang memperdulikan kita? Yang kita harapkan? Ya, coba. Nah, siapa yang perlu memperdulikan kita? Kepedulian dari mana yang kita harapkan? Dari Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus ya. Kenapa? Karena anaknya yang tunggal. Ya, Yesus Kristus itu anak yang tunggal. Untuk apa kita diperdulikannya? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Iya. Jadi ada tujuannya ya. Aku peduli padamu, kuberikan yang terbesar supaya kau mendapat hidup yang kekal. Iya. Kau kenapa? Nah, pemberian Allah itu tadi Ya, pemberiannya kekal tadi. sekali selama-lamanya. Betul. Jadi itu yang kau kejar sekarang. Lagi ngejar. Ya baik, sampai di situ. Jadi begitu jelas ya Bu, ternyata berbeda versi dari konsep atau pemikiran, asumsi dari manusia tentang Allah yang peduli. Ya. Rupanya bentuk kepedulian Allah bukan semata-mata KP atau kesuksesan, cita-cita, tapi di sini jelas sekali bahwa justru tidak tanggung-tanggung Tuhan memberi anaknya yang tunggal. Wow, anaknya yang tunggal diberikan. Lalu kalau sudah diberikan Bu, tapi mengapa masih banyak yang belum merasakan dia dipedulikan? Bahkan masih banyak yang berkata, ya kan ada Tuhan itu. Gitu. Ya. Kenapa banyak orang merasa bahwa dia nggak diperdulikan? Iya. Karena dia mau memaksakan konsepnya, pemikirannya, kehendaknya sesuai dengan itu baru dianggapnya bahwa Allah peduli padanya. Misalnya dia ingin dia berdoa, Tuhan berikanlah kepadaku seorang pacar. Rupanya nggak kunjung tiba. Maka dia bilang, Tuhan nggak peduli padaku, padahal aku cantik. Ya. Kenapa Tuhan nggak kasih ya? Gitu. Ini namanya dia mau membuat Allah peduli sesuai dengan konsep dia, sesuai keinginannya. Nah begitu nggak tercapai keinginannya, dia katakan Allah tidak peduli. Maka konsep seperti ini harus dirombak dulu ya, harus mengerti. Yang dikatakan Allah peduli itu bagaimana? Seperti apa dia bentuknya? Apakah seperti yang kupikirkan atau seperti yang Allah pikirkan? Jadi beda konsep kita dengan konsep Allah. Kalau Allah peduli, dia memperdulikan seluruh manusia. Itu tadi ya, kita perhatikan dalam ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah mengasihi, dia mengasihi dengan secara global. Dia tidak pilih-pilih. Kalau pacar kan pilih dia ya. Kenapa dipilihnya si Alvin menjadi pacarnya? Mungkin ngelihat wajahmu. Ya wajahnya agak bulat gitu. Agak cantik. Ya ini cocok jadi pacar. Kenapa bukan cewek yang lain? Ya kurang cantik. Berarti dia kasihnya pilih-pilih. Tapi kalau Allah peduli, dia peduli kepada semua manusia yang ada di dunia. Ini perbedaannya. Maka Allah peduli itu
Allah memperdulikan semua manusia tanpa kecuali, apakah cantik atau tidak, apakah ganteng atau tidak, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, ya. Segala suku bangsa yang ada di dunia diperdulikan oleh Allah. Nah, kalau manusia kepeduliannya pasti beda. Orang tua pasti pedulinya hanya kepada anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya, kan begitu. Tapi Allah, walaupun kita bukan semarga dengan dia, kan gitu ya. Kan Tuhan Yesus nggak marga buaya, kan gitu ya. Tapi dia mengasihi, dia peduli. Jadi Allah peduli, kepedulian Allah tidak dibatasi oleh hal-hal yang terlihat, oleh perkara-perkara manusia. Tetapi kepedulian Allah itu dipengaruhi oleh kasih. Ya, dia mengasihi, maka dia peduli kepada kita semua manusia di dunia tanpa kecuali. Ngerti ya maksudnya? Tanpa kecuali seluruh manusia yang ada di dunia. Jadi orang yang merasa bahwa Allah tidak peduli, berarti dia tidak mengerti bagaimana bentuk kepedulian Allah. Dia memaksakan Allah peduli sesuai dengan konsep dia, pemikiran dia, ataupun sesuai selera dia. Jadi Bu, tadi kepedulian Allah itu lebih. Apa saja kelebihan kepedulian dari Allah itu? Apa keuntungan yang bisa supaya nanti kami dan teman-teman di rumah bisa mengerti, oh lebih banyak untungnya kah ketika menerima kepedulian itu, atau banyak ruginya justru? Betul. Jadi kalau bedanya kepedulian Allah dengan kepedulian manusia, kalau kepedulian manusia itu biasanya itu masih menuntut. Contoh, kalau orang tua peduli kepada anaknya, pasti anak pun menuntut peduli dari orang tua. Ya, orang tua peduli kepada anak, anak juga peduli kepada orang tua. Begitu anak gak telepon, mamanya juga pasti menunggu-nunggu kapan lah dia telepon aku gitu. Apalagi kalau anaknya udah kerja, kapan lah datang kiriman. Itu dia. Itu artinya sama-sama menuntut kepedulian ya. Ingin diperdulikan. Orang tua ingin diperdulikan, anak ingin diperdulikan ya, pacar ingin diperdulikan gitu. Jadi semua menuntut kepedulian. Sedangkan Allah, dia peduli kepada kita, ini memberi keuntungan bagi kita. Bukan menuntut ya. Tetapi dia peduli kepada kita, justru dia menawarkan keuntungan. Apa keuntungannya? Kalau dalam ayat 16 itu dikatakan bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini keuntungan orang yang menerima kepedulian Allah itu. Kau kalau peduli orang tua, apa dikasihnya sama kamu? Paling makanan sehari-hari sama uang jajan. Makan sehari dan uang jajan. Ketika dia peduli padamu, dia kasih uang jajan, kau terima atau kau tolak? Terima. Terima ya. Kan ada lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kalau pedulian dari orang tua aja pun kita terima, ya kan? Kita terima kepedulian dari orang tua kita. Nah, sekarang Allah peduli kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Mengapa enggak kita responi gitu? Kenapa enggak kita terima kepedulian? Bentuk kepeduliannya ada yang dia berikan. Bukti aku tahu bahwa dia peduli padaku, ku terima, kan itu maksudnya. Oh, Allah peduli padaku, dia berikan anak yang tunggal. Oh, syukur Tuhan, rupanya Engkau peduli kepadaku, maka ku terimalah pemberianmu ini. Kan itu artinya kan. Jadi kalau orang yang tahu bahwa Allah peduli kepadanya dan ada pemberian Allah kepada kita, pasti kita respon. Pasti kita sambut pemberiannya itu. Apa rupanya pemberiannya tadi? Iya, bukan KP kan? Jadi sekarang kalau saya tanya, mana lebih besar pemberian Allah anaknya yang tunggal dibanding uang 1 juta? Pemberian Allah lebih besar. Mana lebih besar pemberian Allah anaknya yang tunggal daripada pacar? Anaknya yang tunggal. Mana lebih besar pemberian Allah anaknya yang tunggal daripada orang tua?
Ini tunggal. Oh, jawabannya 100 ya. 100, Jawabannya 100, tapi ya, bukti faktanya. Apakah anak yang tunggal ini sudah kita responi atau pacar yang kita responi? Gimana? Kan gitu ya. Kalau pacar yang nembak langsung kita respon kan gitu ya. Ada laki-laki nembak dia. Terdorong-dorong. Masa ada sambutan gitu. Tapi kalau Allah yang memberi perhatian kepada kita, kita nggak responi gitu. Kita bilang lebih mahal perhatian Allah, lebih besar perhatian Allah. Ya tapi faktanya kok diabaikan, nggak sejalan dia kan. Harusnya kalau ini jauh lebih mahal, ini lebih besar, ini lebih penting, ini yang aku responi. Ini malah yang lain. Mungkin belum butuh Bu. Belum Karena butuh ya? Ya belum menyadari oh ini kebutuhanku. Iya. Gitu ya. Pacar yang butuh gitu ya. Iya, Fit? Bukan. Jadi gimana ceritanya? Kenapa belum disambut pemberian Allah? Bentuk kepedulian Allah itu. Karena yang terpikir untuk saat ini hanya untuk sebatas dunia. Oh, gitu ya. Terpikir sampai sekarang ini sebatas dunia. Ya, kalau Elvin berpikir sebatas dunia, ada upahnya. Mari kita lihat sebentar ya. Kamu dapat upah nanti. 1 Korintus pasal 15 ya. Ayat 19. Silakan ayat 1 Korintus 15 ayat 19. Aswin yang baca. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya, ini upah mungkin. Jadi kalau kamu berpengharapan hanya dunia saja, apa yang dilihat oleh mata saja, berarti upahnya adalah paling malang. Paling malang katanya di sini. Ini firman Tuhan mengatakan. Jadi kalau pengharapan hanya dapat pacar, dapat uang, diperhatikan orang tua, ya itu masih malang. Jadi kalau bukan yang perhatian dari Allah tadi, kepedulian dari Allah itu yang kita terima, berarti upah kita malang. Kalau kepedulian dari Allah yang kita terima, upahnya adalah hidup yang kekal. Jadi beda dia. Kalau kepedulian Allah, hidup kekal. Kalau sebatas hidup di bumi, malang. Ya, beda. Berarti ada dua kebutuhan kita. Ada dua upahnya. Iya. Kalau kepedulian dari Allah yang kita sambut, kita beroleh hidup kekal. Kepedulian dari manusia saja yang kita butuhkan, itu malang dia upahnya. Nah, jadi sama-sama menerima upah, satu malang, satu hidup kekal. Jadi masih mau malang, silakan pulang. Bukan ke kota Malang maksudnya ya. Iya. Pulang dengan malang kalau tidak mendapat menerima tanda bukti Allah peduli. Ya, di sini sangat menarik ya Bu, Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya, bukankah semua orang mengaku percaya? Ya. Jadi percaya yang bagaimana? Yang dimaksudkan. Karena begini, saya pernah melihat juga, ternyata walaupun seseorang itu dikasihi secara jasmani, materi dari orang tua kah, atau dari saudara, adik, kakak, tapi tetap merasa kurang. Iya, betul. Apakah ini tetap menjadi faktor karena belum menerima kepedulian terbesar dari Allah? Iya, betul. Jadi kalaupun kita mendapat kepedulian dari pihak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, atau pacar kita, atau siapa saja, itu tidak bisa memberi kepuasan, karena itu terbatas. Itu terbatas, lalu juga dia menuntut balasan, itu dari manusia. Tapi kalau bentuk kepedulian dari Allah itu tidak terbatas. Dan itu mendatangkan hidup kekal. Selain daripada hidup kekal, di dunia ini pun kita ada rasa kepuasan. Kenapa? Karena ada yang peduli padaku.
Jadi ketika pun misalnya teman kita atau siapa saja kurang peduli, tapi kalau kita sudah menerima anaknya yang tunggal itu sebagai bukti kepedulian Allah bagi kita, maka ada kepuasan. Kita nggak merasa bahwa nggak ada lagi yang peduli sama aku, ya udahlah mati aja lah, udahlah gantung aja lah, agak gitu. Karena ada yang peduli yang jauh lebih besar daripada manusia yang ada di dunia ini. Jadi kepedulian Allah itu yang kita terima, ini yang memuaskan dahaga jiwa kita. Tapi kalaupun kita katakan, aku udah percaya kok, gitu. Yeah. Aku udah percaya, udah dari dulu aku percaya. Betul. Memang orang Kristen semua sudah percaya. Tapi kalau percaya kita hanya sebatas hidup ini saja, kepercayaan kita hanya harapan-harapan dari dunia saja, hanya mau KP-nya banyak, ya, kemudian orang tuanya baik, panjang umur, rezeki tambah, itu semuanya tidak memberi kepuasan secara rohani atau secara batin. Jadi percaya seperti itu tidak membawa kepada hidup kekal. Nah, memang semua percaya. Semua orang Kristen yang sudah ke gereja, semua sudah percaya. Tapi percaya harapan-harapan sebatas di bumi ini saja seperti yang dibilang Elvin tadi, itu tidak membawa kepada hidup kekal. Dan tidak memberi kepuasan di dalam batin. Maka udah lama percaya kan? Puaskah? Enggak. Iya, udah lama kau percaya kan? Puaskah batinmu? Tidak. Ya. Berarti yang memberi kepuasan tadi hanya kepedulian Allah itu. Bentuk kepeduliannya di mana? Anaknya yang tunggal diberikannya. Berarti aku perlu menerima ini, menerima anaknya ini sebagai bukti bahwa aku mau diperdulikan Allah. Allah sudah peduli padaku dengan pemberiannya, berarti ku sambutlah, ku terimalah pemberiannya ini, supaya aku tidak memerlukan lagi perhatian-perhatian dari manusia, kayaknya aku ini hampa kali, enggak. Orang yang sudah menerima perhatian, kepedulian Allah, ada kepuasan, ada kebahagiaan, ada sukacita, dan mendapat kehidupan yang kekal. Wah, berarti banyak sekali sebenarnya untung ataupun apa ya, betapa besarnya sebenarnya yang kita dapatkan ketika menerima kepedulian yang terbesar dari Allah itu ya. Gak capek-capek lagi diperhatikan sama yang lain, cari-cari perhatian, cari-cari sensasi. Kan sebenarnya capek ya. Ya kalau begini dulu capek sebenarnya sih kalau mencari pujian dari manusia, harus tampil, harus ini, tapi ketika pun gak dipuji, akhirnya ujung-ujungnya begitu kecewa, gak puas, capeknya ada tapi gak puas juga. Tapi ketika pemberian yang begitu besar ini, kepedulian terbesar ini diterima, itu rupanya yang memuaskan. Itu yang beri kepuasan. Makanya perlu ditanya tamunya apakah ada percaya yang bagaimana yang gimana selama ini percayanya, apakah percaya sudah menerima yang terbesar atau masih yang sebatas di dunia? Gimana, Vin? Baik, selama ini sebelum saya belajar firman, saya memang percaya terhadap Tuhan, tapi percaya saya itu hanya sebatas dunia, karena supaya mendapatkan berkah, mendapatkan rezeki, dan meminta pertolongan supaya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Dan ternyata semua itu percaya itu hanya sebatas dunia. Itu enggak menyelamatkan diri kita, tetapi yang sebenarnya itu percaya harus menerima Yesus Kristus dan mendapatkan hidup yang kekal. Wah, sekarang sudah mengerti ya? Wah, syukur. Praise the Lord. Kalau Aswin, gimana? Aswin, selama ini percaya kan? Berdoa kan? Ke gereja kan? Benar. Tapi gimana percayanya? Perbedaannya sebelum saya belajar, saya
setelah mendengar khotbah selama beberapa tahun ini, saya sadar bahwa motivasi saya salah. Kalau saya tidak terima anak-anak yang tunggal tadi, maka saya adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Wah, yang mau kan terus-terus malangnya, Swin? Tidak mau. Ya, berarti sudah jelas ya? Yes. Wah, sangat jelas. Jadi, sangat jelas teman-teman bahwa ketika kita berharap percaya kepada Yesus Kristus, tetapi sebatas di dunia, kita adalah orang yang paling malang. Karena kepedulian Allah ada satu yang paling besar untuk jiwa kita, untuk membuat kita puas dan bahagia di bumi sampai ke surga. Inilah yang harus diterima teman-teman, dipercaya, diresponi. Ya, kita akan sampai kepada kesimpulan untuk tema talk show kita pada malam hari ini. Siapa yang peduli aku? Mari kita dengarkan kesimpulannya supaya malam hari ini boleh teman-teman semua puas karena menerima kepedulian yang sejati dari Allah. Langsung saja kita akan dengarkan kesimpulan dari tema kita malam hari ini. Silakan. Ya, baik. Kesimpulannya kita lanjutkan dari ayat di bawahnya dari Yohanes 3 tadi. Kita baca ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Berarti sebenarnya kapan seseorang itu mendapat hidup kekal? Saat dia percaya. Kapan seseorang itu dihukum? Saat dia tidak percaya. Berarti ketika seseorang tidak percaya kepada Yesus yang diberikan oleh Allah tadi sebagai bukti kepeduliannya, maka seseorang itu sudah berada di bawah hukuman. Ya, orang yang menolak pemberian Allah sebagai bukti Allah peduli kepada kita, lalu kita tolak, berarti kita sudah di bawah hukuman. Itu yang dikatakan dalam ayat 18 itu. Ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi tidak percaya itu artinya tidak menerima. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Orang yang tidak percaya berarti tidak menerima pemberian, menolak. Itu artinya tidak percaya. Walaupun kita katakan, aku udah percaya kok, aku udah berdoa kok, aku sudah rajin ke gereja, kan aku udah percaya. Tapi percaya yang sebenarnya adalah menerima bukti, ya, kepedulian Allah kepadaku. Jadi contohnya gini. Kalau si Elvin punya pacar, lalu pacarnya katakan, aku peduli kali samamu, ini kubelikan bajumu, terima. Nah, Elvin tolak. Apakah Elvin percaya kepada laki-laki itu? Tidak. Aku percaya kok, gitu. Nah, ini bukti aku menyayangimu, ambillah. Aku percaya aja kok, gitu ya. Ini artinya menolak. Nah, kita pun kepada Tuhan sering begitu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan, sumpah. Gitu ya. Sumpah, aku percaya. Tapi Tuhan katakan, apa buktinya? Sedangkan bukti kepedulianku kuberikan, tapi gak kau terima sampai hari ini. Kepedulianku padamu kuberikan, anakku yang tunggal, tapi kau tolak. Jadi kalau memang kau percaya, pasti kau terima. Kalau kau terima, berarti kau sudah mendapat kehidupan yang kekal. Ada jaminan. Nah, orang yang mendapat jaminan ini pasti dia puas, ya. Puas dia karena sudah terjamin. Kenapa orang nggak ada kepuasan di tengah-tengah bumi? Pada umumnya itu muda-mudi ya, muda-mudi remaja tidak merasa puas dalam hidupnya. Karena dia pikir yang memuaskan itu adalah keinginannya, cita-citanya, ya. Ternyata bukan di situ. Jawaban daripada kepuasan pemuda remaja adalah ketika kepedulian Allah, bentuk kepedulian Allah itu disambut. Inilah yang memuaskan. Jadi sebelum seseorang menerima anaknya yang tunggal, maka kita tidak pernah merasa puas. Jadi kalau Aswin, Elvin pulang tidak menerima pemberian Allah,
nggak akan puas walaupun udah ikut talk show malam ini ya. Iya. Nggak ada kepuasan. Tapi kalau menerima pemberian bukti kepedulian, Allah peduli rupanya bentuknya dalam anaknya yang tunggal ini ya. Berarti kalau aku mau diperdulikan ya aku sambut lah. Ketika aku sambut ya berarti aku puas ya, ada kepuasan sehingga pulang nanti berbahagia, pulang sukacita, pulang ada jaminan memperoleh hidup kekal. Kalau menolak berarti masih di bawah hukuman. Itu yang dikatakan dalam ayat 18 itu. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Orang yang lepas dari hukuman kan senang sekali. Orang yang bebas dari penjara aja, hore katanya. Kita lepas dari hukuman kekal kan harusnya hore lebih lagi. Kenapa muka kita murung, berat, mengeluh? Ya karena masih di bawah hukuman. Bagaimana orang yang dibawa ke penjara kan nggak mungkin senyum-senyum dia. Aku mau ke penjara dada ya. Sampai jumpa, enggak gitu, pasti sedih dia, berat. Tapi orang yang lepas pasti hore gitu. Kita pun kalau terhukum oleh karena kita tidak menerima kepedulian Allah, ini membuat kita berat. Muka kita berat ya. Nah, jadi malam hari ini yang menjadi kesimpulan bagi kita bahwa adakah yang peduli padaku? Ada. Siapakah dia? Allah pemilik hidup kita. Apa bukti dia peduli? Dia memberikan pemberian yang terbesar, anaknya yang tunggal. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah supaya setiap orang yang menerima pemberian ini tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya, yang menolak pemberian itu, maka dia berada di bawah hukuman Allah. Jadi orang yang di bawah hukuman, terhukum, dia kemana-mana kan gak enak ya. Waktu makan Kentucky dia terhukum, makanya katanya makan pun gak nikmat. Terhukum, kemana-mana pun terhukum. Tapi orang yang sudah menerima pemberian Allah, dia terjamin memperoleh hidup yang kekal, bebas dari hukuman. Jadi kapan kita tahu? Sekarang ini juga ya. Saat ini juga kita sudah tahu saat kita percaya. Oke, mau pulang bebas atau pulang terhukum? Pulang bebas. Wah, kita berdoa kalau begitu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah mendengar bukti kepedulian Allah bagi kami, bahwa Engkau mengutus anakmu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya menerima pemberianmu itu tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi orang yang menolak pemberianmu, menolak anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, sudah berada di bawah hukuman. Itulah sebabnya banyak pemuda-pemudi, remaja merasa tertekan, merasa berat, dan stres, putus asa. Tapi malam ini ada kabar baik, ada kepedulian dari Allah. Ada yang peduli kepada kami. Allah pemilik hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami untuk menerima Engkau. Karena setiap orang yang menerima dijamin mendapat hidup kekal lepas dari hukuman. Terima kasih buat talkshow malam hari ini, Tuhan sudah memberkatinya. Setiap orang yang mendengar, biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskannya, bekerja di dalam hati mereka, membuat mereka mengerti rahasia-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman semuanya, berakhir sudah acara talk show kita pada malam hari ini. Allah yang satu-satunya peduli kepada kita, dan itu sudah terbukti. Terimalah cintanya yang terbesar yang telah mengaruniakan hidup kekal bagi teman-teman, bagi seluruh dunia ini. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mengikuti acara talk show dari awal hingga akhir. Kiranya boleh mendapat berkat yang khusus dari acara ini. Kami juga berterima kasih untuk ibu narasumber yang sudah bersedia hadir malam ini, dan juga untuk tamu-tamu spesial kami, Aswin dan juga Alfi yang sudah bersedia hadir. Thank you. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa next week. See you and God bless you.
di